Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang TC Timnas Indonesia yang sudah dimulai kemarin dan juga tentang J.Itzes yang dipastikan absen di pertandingan lawan Irak pada tanggal 6 Juni nanti. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 935.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu saya ingin ingatkan kembali bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Nah, yang menarik teman-teman, bahwa pada saat para pemain dari Timnas Indonesia ini memulai latihan mereka, ada begitu banyak postingan yang beredar di sosial media. Ada juga video singkat, ada juga beberapa foto yang diantaranya menunjukkan bahwa Yance Sayuri dan juga Nathan Choaon mengalami cedera. Nah, tentu ini adalah berita yang sangat mengkhawatirkan karena kita tahu dua pemain tersebut juga merupakan pemain yang penting bagi Timnas Indonesia dan bisa saja diturunkan oleh Shin Tae-yong. Namun baru tadi pagi saya baca bahwa ternyata Yance Sayuri hanya mengalami cedera ringan, ototnya saja yang ketarik dan kemungkinan akan bisa siap untuk pertandingan lawan Irak, dan Nathan Choaon tidak cedera sama sekali. Nah, artinya Shin Tae-yong juga masih punya banyak pilihan pada saat J.Itzes dinyatakan atau dikonfirmasi tidak akan bisa tampil bagi Timnas Indonesia di pertandingan lawan Irak pada tanggal 6 Juni nanti karena J.Itzes masih harus membela klubnya Venezia di pertandingan final playoff pada tanggal 31 Mei dan 3 Juni. Artinya J.Itzes baru akan tiba di tanah air pada tanggal 5 Juni dan akan sulit tentu baginya untuk langsung bermain di pertandingan yang penting ya, dan juga tentunya lawan tim yang kuat Irak pada tanggal 6 Juni. Tapi ya kalau menurut saya walaupun J.Itzes absen, Shin Tae-yong masih punya banyak pilihan di lini pertahanan. Maka itu kan yang pernah saya jelaskan berkali-kali bahwa Shin Tae-yong banyak memilih pemain-pemain yang bisa bermain di lini pertahanan agar jika ada situasi seperti sekarang ini, pada saat ada pemain inti yang tidak bisa bermain, Shin Tae-yong masih punya pilihan-pilihan lainnya. Walaupun pemain-pemain lainnya tentu tidak sebaik J.Itzes dari segi performa ya, karena kan kita sudah bisa melihat J.Itzes di dua pertandingan lawan Vietnam mainnya sangat tenang, tidak melakukan kesalahan sama sekali dan juga bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan. Tapi jika Nathan Choaon memang tidak cedera sama sekali, artinya kemungkinan Nathan yang akan bermain di lini pertahanan. Selain itu, masih juga ada pilihan untuk menurunkan Rizky Ridho, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner. Tapi yang paling penting teman-teman adalah persiapan dari para pemain Timnas Indonesia untuk bisa menang lawan Irak. Kenapa saya katakan untuk bisa menang lawan Irak? Karena jika Timnas Indonesia menang lawan Irak dan mendapatkan 3 poin, ya udah artinya Timnas kita akan lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Yang artinya Timnas Indonesia akan kembali tampil di Piala Asia. So it means pertandingan lawan Irak itu adalah seperti pertandingan final. Yang jika Timnas Indonesia menang, maka mereka akan langsung lolos ke babak selanjutnya. Tapi seandainya Timnas Indonesia gagal menang, ya mungkin hasil akhirnya adalah hasil imbang, atau yang tidak kita harapkan ternyata Timnas Indonesia kalah. Masih ada pertandingan terakhir nanti di round 2 ini di fase grup lawan Filipina. Tapi untuk pertandingan lawan Irak ini, persiapan dari para pemain harus benar-benar bagus. Bukan saja dari segi taktikal ya, kalau dari segi taktikal kan nanti ya, tapi dari segi persiapan fisik mereka, dari segi match fitness mereka. Maka itu di awal TC ini, Shin Tae-yong lebih fokus untuk bisa meningkatkan match fitness dari para pemain. Artinya apa? Artinya untuk saat ini para pemain dari Timnas Indonesia akan fokus ke latihan fisiknya, supaya mereka punya fisik yang kuat. Karena nih para pemain Irak, walaupun yang beritanya memang beredar bahwa pelatih mereka memilih banyak pemain-pemain muda yang sebagian besar sebelumnya membela Timnas Irak di Piala Asia U23, ya tapi tetap saja mereka punya motivasi untuk bisa mengalahkan Indonesia dan mereka sebetulnya akan bermain tanpa beban. Ya mereka sudah akan lolos atau sudah dipastikan lolos dengan situasi saat ini yang mereka selisih poinnya sudah cukup jauh. Tapi seandainya mereka kalah lawan Indonesia, nah itu akan memberikan mereka beban tambahan. Jika juga seandainya Vietnam menang nanti lawan Filipina. Ngerti? Nggak ngerti. Nah ini saya jelaskan. Jadi seandainya Indonesia bisa menang lawan Irak,
kemudian Irak di final match-nya kalah lawan Vietnam, nah itu yang bisa menyulitkan mereka untuk lolos. Dengan kondisi Vietnam itu menang lawan Filipina. Artinya Irak juga di pertandingan lawan Indonesia nanti, walaupun banyak membawa pemain-pemain muda, juga punya target untuk minimal jangan kalah. Karena jika mereka tidak kalah, ya sudah pasti mereka akan lolos ke round 3. Memang secara matematis mereka masih bisa dikejar oleh Timnas Indonesia sebagai juara grup jika Timnas Indonesia menang di 2 pertandingan sisa ini. Tapi kembali lagi ke persiapan dari Timnas Indonesia, ini kan yang menarik bahwa pada saat menjalani pemusatan latihan, pengawalan bagi para pemain Timnas Indonesia sangat ketat. Ini yang memang diperlukan teman-teman. Karena untuk saat ini para pemain kita itu perlu fokus ke pertandingan. Kan saya pernah juga jelaskan bahwa jangan sampai ada euforia yang sangat amat besar yang bisa mengganggu sisi psikologis dari para pemain. Saya selalu mengatakan bahwa alangkah baiknya kita semua rendah hati, low profile saja. Gak perlu gembar-gembor dulu. Ya kan teman-teman, tenang saja. Biarkan para pemain itu juga latihan, biarkan para pemain itu fokus dengan game plan dari Shin Tae-yong, biarkan para pemain itu menikmati permainan mereka. Karena pada ujung-ujungnya bermain sepak bola itu adalah untuk enjoy, untuk menikmati permainan. Kalau para pemain bermain dengan beban yang besar, dengan ekspektasi, harus pokoknya wajib nih bermain bagus, wajib menang. Wah, bisa berat bagi mereka, akan ada yang namanya beban tambahan. Tentu seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa alangkah baiknya Indonesia bisa menang lawan Irak. Tapi kan ya seandainya draw atau juga kalah masih ada next match. Tapi jika lawan Irak ini diberikan beban yang besar, ekspektasinya besar-besaran, ada euforia yang begitu besar di luar lapangan, ya kan belum lagi ketika para pemain ini berada di hotel, berada di tempat latihan nih dikerumunin terus, ya kan diganggu terus. Yang dikhawatirkan bisa kacau nanti pikiran mereka. Karena sekarang ini mereka harus fokus untuk bisa meraih kemenangan, dan juga inilah momen terbaik bagi Indonesia untuk bisa menang lawan Irak setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kalah kita. Ya kan teman-teman, di pertemuan pertama di Irak, ya kan di fase grup ini nih di round 2 kalah dengan skor telak. Di Piala Asia Senior kita kalah, padahal permainan kita gak buruk tuh di Piala Asia Senior tuh ya. Kemudian di Piala Asia U23 permainan kita tuh bagus, tapi kita masih kalah. Nah ini adalah momen terbaik, hajar Irak. Ketika kita bermain di kandang kita sendiri dan kita punya skuad pemain yang memang adalah pemain-pemain pilihan dari Shin Tae-yong. Memang minus Elkan Bagot ya. Nah Elkan Bagot ini juga yang saya agak bingung sih ketika Shin Tae-yong itu ditanya. Ini yang saya baca dari pemberitaan ya, bukan saya ngarang nih. Ketika Shin Tae-yong ditanya bagaimana dengan Elkan Bagot, nah dia menjawab ya mungkin Elkan Bagot yang bisa menjelaskan. Nah ini masih misteri, saya jujur saya gak bisa menganalisa apa yang sebetulnya terjadi, gak bisa. Tapi kalau seandainya saya melihat apa yang sedang terjadi, ini sepertinya nih ya Elkan Bagot ini tidak dipanggil karena sebelumnya tidak membela timnas Indonesia di pertandingan playoff untuk lolos ke Olimpiade lawan Guinea tersebut. Nah inilah yang sepertinya membuat Shin Tae-yong kecewa, karena sebetulnya dia punya kesempatan untuk membela, walaupun seperti yang juga pernah saya tegaskan, mungkin dia sudah punya rencana lainnya. Karena kan sebelumnya kan dia tidak bermain di Piala Asia U23. Jadi ini sebuah dilema yang sebetulnya ya nanti akan dilihat ke depannya seperti apa. Karena seandainya nanti Elkan Bagot bersama timnya Ipswich Town dipertahankan dan bermain di Premier League, saya pikir ya pemain ini akan merupakan pemain yang penting bagi timnas Indonesia dengan pengalaman yang nanti dia punya menjadi bagian dari skuad yang berkompetisi di Premier League. Kan kita tahu sekarang kan English Premier League itu kan kompetisi terbaik di Eropa saat ini ya. Kan itu English Premier League. Semua pemain-pemain besar itu kan mayoritas bermainnya di sana. Manajer-manajer yang bagus juga mayoritas melatih di sana. Nah artinya nanti ini kita tunggu kejelasannya ke depan. Karena kan Elkan Bagot juga usianya masih muda. Artinya dia masih bisa membela timnas Indonesia untuk waktu yang lama. Tapi ya kembali lagi keputusannya ada di tangan Shin Tae-yong. Dan saya percaya kepada Shin Tae-yong karena sejauh ini keputusan-keputusan yang dia ambil itu ya hasilnya itu positif. Ya kan seperti pemain-pemain yang dia pilih nih, pemain-pemain keturunan Indonesia kan kita lihat hasilnya kan. Oke semua kan. Dan untuk pertandingan lawan Irak ini, kalau feeling saya ya mungkin juga feeling saya nanti salah ya. Ini kan namanya feeling ya atau pemikiran saya ya. Bahwa kemungkinan nih formasinya akan sama 3-4-3. Cuman yang menarik kan dengan absennya J. Itzes ini siapa yang akan mengisi lini pertahanan. Kalau feeling saya Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Ini kan feeling saya, mungkin juga saya salah. Di tengah, nah ini banyak opsi juga nih bagi Shin Tae-yong. Bisa Ivar Jenner, bisa juga
Nathan dimainkan di tengah jika tidak dimainkan di belakang. Tapi ya feeling saya kalau Nathan dimainkan di belakang, nanti di tengah opsinya lebih berkurang. Mungkin Marcelino yang bisa bermain. Tapi Marcelino juga kadang-kadang kan bermain di sektor penyerang sayap sebelah kiri ya. Nah ini bingung juga loh. Saya sendiri bingung loh untuk menentukan line up. Tadi awalnya saya bilang bisa juga Nathan ini bermain di belakang ya. Karena dia kan dalam mengorganisir permainan kan bagus. Tapi sudah ada Jordi Amat yang lebih senior lagi. Yang memang juga bisa mengorganisir permainan. Apalagi umpan-umpannya dari lini pertahanan tuh ya sering akurat. Jadi ini feeling saya mungkin Jordi, Sandy Walsh dan juga Rizky Ridho nih di belakang. Atau jika Sintayong tidak ingin menurunkan Rizky Ridho, maka dia akan menurunkan Nathan di belakang. Kemudian di sebelah kiri, nah ini antara Kelvin Verdong kalau memang dia sudah menjadi WNI, tapi kayaknya lawan Irak dia gak bisa turun deh. Kayaknya nanti dia turunnya lawan Filipina ya. Jadi kemungkinan ini Pratama Arhan yang katanya akan segera tiba di tanah air dari Korea. Kemudian di sebelah kanan ya Asnawi sih sepertinya. Atau kalau Sintayong mau memberikan ruang atau peluang kepada Sandy Walsh. Kalau Sandy Walsh bermain di sebelah kanan sebagai wingback, artinya bisa juga nanti Nathan bermain di belakang. Atau juga ada pemain lainnya nanti yang akan dipasang di belakang seperti Ferrari. Nah di tengah ini Ivar Jenner nih, feeling saya nih akan menjadi pilihan. Bisa juga Diki Kamboya dimainkan, kenapa enggak? Dia bukan pemain yang jelek kok. Dan di depan ini ya, ini yang saya inginkan nih. Di depan nih kita nih harus produktif. Nah, feeling saya Rafael Struijk yang akan bermain, ada Marcelino, ada juga Yaakob Sayuri. Nah, artinya dengan formasi 3-4-3, apa yang diinginkan oleh Sintayong? Mengurung Irak di area pertahanan mereka sendiri. Dan saya harapkan juga, ya teman-teman yang merupakan fans dari Timnas Indonesia, ya gak perlu juga ya ke hotel di tempat para pemain menginap. Memang di sana sekarang sudah dijaga ketat. Yang saya dapat update-nya bahwa itu adalah permintaan dari Sintayong kepada PSSI agar para pemain tidak diganggu ketika mereka berada di hotel. Dan itu sangat penting teman-teman. Mereka perlu fokus untuk pertandingan lawan Irak nanti, dan kita harapkan Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Nanti saya akan membuat konten lagi tentang Timnas Indonesia sebelum bertanding di pertandingan persahabatan lawan Tanzania pada tanggal 2 Juni nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.